Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami kelangkaan bahan bakar minyak yang disebabkan oleh menipisnya persediaan minyak bumi dan harga minyak dunia yang tidak stabil. Hal ini sangat berlawanan dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan BBM. Tentu untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi BBM harus dicari sumber energi alternatif yang terbarukan. Salah satunya adalah dengan mengkonversi biomasa menjadi bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu jenis biofuel atau bahan bakar cair dari pengolahan tumbuhan di samping biodiesel. Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi glukosa yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Nah, salah satu sumber selulosa yang dapat diubah menjadi gula dan dikonversikan menjadi bioetanol adalah rumput laut jenis alga merah Gracilaria verrucosa. Oleh karena itu, di sini kami dari kelompok 9 dan 10 ingin menunjukkan sedikit bagaimana proses pengolahan bioetanol yang diperoleh dari rumput laut Gracilaria verrucosa. So without further ado, silahkan menyaksikan. Dalam pembuatan bioetanol dari rumput laut Gracilaria verrucosa, membutuhkan bahan-bahan seperti alga merah Gracilaria verrucosa, aquades, aquabides, HCl, jamur tiram, NaOH 6 molaritas, NaOH 0,01 molaritas, H2SO4 1 mol, H2SO4 72%, asam 3,5 dinitrosalisilat, Rochelle salt atau kalium natrium tartrat tetrahidrat, fenol, NaOH, natrium bisulfit, glukosa, buffer fosfat, kalium kromat, etanol pro-analisis buatan Merck, amonium sulfat padat, dan urea. Proses pertama ialah mempersiapkan bahan baku. Bahan baku yang digunakan ialah rumput laut jenis alga merah, yaitu Gracilaria verrucosa. Gracilaria verrucosa yang sudah dikeringkan kemudian dipotong dengan ukuran 1-2 cm. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender hingga menjadi serbuk halus dan disaring dengan menggunakan saringan 100 mesh. Kemudian pada tahap pretreatment dilakukan proses delignifikasi dengan menggunakan 350 gram sampel. Lalu ditambahkan NaOH sebesar 0,01 m hingga terendam. Setelah perendaman selama 24 jam, sampel disaring dan dicuci dengan air panas, lalu dikeringkan. Residu kering digerus dan diayak dengan ayakan 50 mesh. Residu siap digunakan untuk proses hidrolisis. Pada proses hidrolisis enzimatis, menimbang 5 gram Gracilaria dicampurkan dengan 100 ml konsentrasi enzim selulase. Hidrolisis dilakukan triplo dengan 4 variasi konsentrasi enzim. Kemudian, sampel dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius dan diaduk selama 1 jam. Proses fermentasi dilakukan dengan mengambil 50 ml filtrat dari proses hidrolisis, dimasukkan ke dalam air Meyer. Kemudian, mengatur pH filtrat menjadi 5, lalu ditambahkan dengan 3 gram amonium sulfat dan 3 gram urea sebagai nutrisi. Selanjutnya dilakukan pasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit, lalu didinginkan dan ditambahkan 3 gram ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, diinkubasi dengan cara menutup rapat labu Erlenmeyer pada suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius selama 7 hari. Kemudian disaring dan diambil filtratnya untuk proses distilasi. Pada proses ini dilakukan dengan memasukkan hasil fermentasi tadi ke dalam labu bulat dan labu distilat. Sampel didistilasi pada suhu 80 derajat Celcius hingga teruapkan semua atau tidak ada cairan yang menetes. Kemudian distilat dimasukkan dalam botol, siap untuk dianalisis secara fisika dan kimia. Nah, jadi gitu teman-teman, proses pembuatan bioetanol dari rumput laut
Gracilaria verrucosa. Makasih udah nonton video ini sampai habis dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu. Manjiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Deas. Saya Ernawati. Saya Kausa Haryadi. Saya Anissa. Saya Bentar. Nama saya Indah Felia. Saya Alifah Nurul Putri. Saya Irsa Yuliani Kiro. Saya Makan Nurul Suryati. Saya Muhammad Helmi Raji Kila. Saya Laili. Nama saya Nisa Nur Isnaini. Saya Muhammad Nasri Ilham.